Selamat malam Bapak Ibu, sahabat yang baik. Channel saya menyapa Anda pada malam hari ini, di mana informasi terbaru yang boleh kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu, di mana terdapat bocoran dari Badan Kepegawaian Negara, kriteria tenaga honorer yang akan pasti diangkat pada tahun 2024. Ini informasi langsung dari Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara, di mana kriteria sasaran utama pengangkatan tenaga honorer ada 6 sasaran utama yang pasti akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Mari Bapak Ibu, kita coba lihat pemaparan Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara dalam cuplikan video berikut ini. Tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Kabar terbaru Bapak Ibu, bocoran dari Badan Kepegawaian Negara di mana kriteria tenaga honorer yang sudah pasti diangkat menjadi P3K pada tahun ini. Di mana Badan Kepegawaian Negara BKN telah merilis siaran pers terbaru terkait dengan tenaga honorer pada tahun 2024 ini. Tenaga honorer masih menunggu kepastian nasib mereka terkait dengan pengangkatan P3K pada tahun 2024 ini. Keresahan tenaga honorer itu semakin nyata karena adanya pasal 66 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Di mana pasal tersebut Bapak Ibu menjelaskan bahwa tenaga honorer dan sejenisnya wajib menyelesaikan penataannya paling lambat pada Desember 2024 ini. Selain itu, sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya selain daripada ASN. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam konteks ini, penataan tenaga honorer yang masuk adalah mereka yang telah verifikasi dan validasi dan pengangkatan lembaga yang berwenang. Peraturan tersebut membuat tenaga honorer resah karena nasibnya belum pasti. Sebab banyak tenaga honorer yang belum tentu apakah diangkat menjadi P3K 2024 atau tidak. Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Anwar Anas sempat mengatakan bahwa semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Nantinya semua tenaga honorer wajib mendaftar dan mengikuti tes seleksi 2024 ini jika ingin menjadi ASN. Tes tersebut menurut Menteri hanya formalitas bagi tenaga honorer yang sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan adanya tes, Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB dapat memvalidasi lagi tenaga honorer yang nyata. Akan tetapi beredar kabar yang menjelaskan bahwa terdapat tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Selanjutnya Bapak Ibu, kabar tersebut tersiar melalui siaran pers Badan Kepegawaian Negara dengan nomor 005-rilis-BKN-4-2024. Dalam siaran pers tersebut, Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pendataan ulang tenaga honorer pada tahun 2024 ini. Sebab pengumpulan data tenaga honorer telah diselesai sejak bulan Oktober 2022 yang lalu. Pendataan tenaga honorer bertujuan untuk memastikan kondisi pegawai non-ASN di instansi pemerintah saat ini. Selain itu, penataan tersebut dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait tenaga honorer. Selanjutnya Bapak Ibu, Badan Kepegawaian Negara juga memberikan bocoran terkait tenaga honorer
yang sudah pasti diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Di mana tenaga honorer tersebut adalah yang memiliki surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Data tenaga honorer itu kemudian disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan ke database BKN. Hingga 17 Mei 2024 pukul 00 WIB, Badan Kepegawaian Negara telah menerima sebanyak 1.788.851 data tenaga honorer. Badan Kepegawaian Negara kemudian melakukan verifikasi dan validasi data atau verval data honorer tersebut bersama dengan BPKP. Untuk memudahkan proses verval, Badan Kepegawaian Negara bersama dengan BPKP membagi tugas serta mengelompokkan data tenaga honorer menjadi 6 kategori atau kelompok kerja atau pokja. Keenam pokja tersebut adalah honorarium, surat keputusan, pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dari Badan Kepegawaian Negara merupakan yang bertanggung jawab dalam proses verval pada data pokja 2-6, sedangkan BPKP data pokja 1. Saat ini verval data pokja kriteria 2 mencapai 89,87%. Kriteria 3 sudah 100%. Kriteria 4 mencapai 63,33%. Kriteria 5 sudah mencapai 100%. Dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Selanjutnya Bapak Ibu, hasil verval masing-masing kriteria akan dijadikan sebagai dasar penentukan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada tahun 2024. Ini informasi yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu dalam video kali ini tentang cara pengangkatan tenaga honorer dengan keenam kriteria yang menjadi fokus utama untuk pengangkatan P3K pada tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat kepada seluruh tenaga honorer dan mari Bapak Ibu selalu mengikuti terkait informasi tenaga honorer melalui channel ini dan semoga apa yang kami sampaikan ini sangat bermanfaat.